Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya M. Ridwan di channel YouTube Melek Syariah. Channel yang dibuat untuk Anda, para mahasiswa ataupun para pegiat ekonomi syariah ataupun kajian syariah, yang akan kita kaitkan dengan konteks kekinian atau milenial. Sebelum kita melanjutkan, silakan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Baik, hari ini kita akan mengkaji tentang fenomena yang dialami para mahasiswa ekonomi syariah. Dengar-dengar, sebagian mereka mengatakan, mungkin sebagian besar mengatakan bahwa mereka menghadapi beban yang lebih besar ketimbang mahasiswa ekonomi konvensional, ketimbang teman-temannya di perguruan tinggi negeri yang mengkaji ekonomi. Mahasiswa ekonomi syariah diharuskan menguasai dua bidang ilmu, yaitu konvensional dan satu lagi adalah ilmu syariah. Ini tentu tidak dialami oleh mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Nah, beban ataupun kewajiban untuk menguasai dua ilmu ini terkadang pada satu sisi bisa berimplikasi positif, bisa negatif. Implikasi positif adalah mahasiswa ekonomi syariah itu memiliki dua kemampuan, yaitu konvensional dan kemampuan Islam. Tapi berita buruknya, jika kemampuan ini tidak utuh, maka mereka bisa saja tidak memiliki kemampuan syariah dan juga tidak bisa memiliki kemampuan konvensional. Ini tentu sangat disayangkan. Tapi saya yakin Anda yang sedang menonton video ini akan bertekad untuk menguasai kedua ilmu, konvensional dan syariah ini, dan memixnya, mencampurnya atau mengintegrasikannya sehingga menjadi sebuah kajian ataupun sebuah pemahaman yang utuh tentang ekonomi syariah. Nah, hari ini saya akan memberikan semacam kiat bahwa mahasiswa ekonomi syariah memiliki peluang besar atau jangan sampai rugi ketika mengkaji ataupun mempelajari ekonomi syariah. Mahasiswa ekonomi syariah itu bisa lebih cepat untuk berkarir ataupun bisa mendapatkan karir yang tidak didapatkan oleh teman-teman ataupun pegiat ekonomi konvensional. Nah, rahasia ini harus betul-betul dipahami dan dimiliki oleh mahasiswa di tingkat awal. Tapi kalaupun mahasiswa tingkat akhir mengetahui ini, tentu tidak terlambat. Nah, tetapi lebih cepat lebih bagus. Saya akan memberikan sebuah peluang rahasia bagi para mahasiswa-mahasiswa pegiat ekonomi syariah ataupun ekonomi Islam dimanapun Anda berada, bahwa sejak saat ini Anda harus bertekad bahwa ilmu yang dimiliki ini harus betul-betul bisa diimplementasikan lebih cepat ketimbang nanti menunggu setelah tamat mendapatkan ijazah. Jadi sekarang Anda sebagai mahasiswa ekonomi syariah bisa melakukan atau menangkap peluang-peluang yang akan saya berikan berikut ini. Pertama, kalau Anda mahasiswa ekonomi syariah, Anda bisa mulai menentukan saat ini passion atau minat Anda itu di bidang apa. Karena ekonomi syariah ini kan luas sekali. Ekonomi syariah ini banyak sekali bidangnya, sehingga kalau tidak ditentukan minat atau passion kita akan kebingungan. Katakan misalnya Anda mulai meminati kajian ataupun bidang perbankan syariah. Peluang yang bisa Anda lakukan atau hal yang harus bisa Anda lakukan adalah mulai saat ini Anda harus bergabung dengan komunitas-komunitas perbankan syariah. Kalau Anda yang merasa mungkin nanti akan meng-apply posisi sebagai customer service atau front desk, merasa yakin dengan kemampuan itu, mulai saat ini bisa memfokuskan diri untuk menguasai bidang itu, selain bidang-bidang ataupun silabus mata kuliah ekonomi Islam lainnya. Jadi tidak akan kaget ketika nanti di akhir kuliah atau di akhir studi kita telah memiliki komunitas
yang itu akan sangat-sangat membantu kita untuk menentukan karir kita setelah tamat. Selain bidang perbankan syariah, Anda juga bisa menangkap peluang untuk minat di bidang mikro syariah. Kita ketahui bahwa BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ada koperasi syariah, ada koperasi masjid, koperasi desa. Ini semua koperasi ini bisa disyariahkan dan memerlukan SDM yang siap pakai atau SDM yang mampu mengelolanya. Nah, bagi Anda yang berminat saat ini untuk mulai berkarir, nantinya setelah tamat tidak perlu menunggu tamat. Cukup saat ini Anda bergabung di komunitas Islamic Microfinance BMT, gabung di WhatsApp, gabung di Telegram atau di grup-grup media sosial. Anda bisa menekuni itu, berbaur dan bergabung dengan para pegiatnya. Sehingga nanti dalam setahun 2 tahun dari sekarang, walaupun Anda masih kuliah di tingkat 2, tapi Anda akan memiliki kemampuan dan wawasan Islamic Microfinance yang luar biasa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin ada yang tertarik untuk passionnya, minatnya kepada bidang zakat, infak, sedekah. Nah, ini bidang filantropi ini merupakan bidang yang sangat-sangat besar sekali, peluang dan kompetisinya juga tidak banyak karena masih potensinya sangat besar, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Anda bisa mulai saat ini terjun langsung ke komunitas-komunitas atau organisasi pegiat zakat, infak, sedekah. Jadi bisa ke Basnas atau lembaga zakat, infak, sedekah swasta, katakan rumah zakat atau dompet duafa misalnya. Anda bisa mulai bergabung ke sana untuk merasakan sensasi menjadi atau menekuni bidang zakat, infak, sedekah. Kemudian yang keempat, Anda bisa menekuni mulai saat ini untuk terjun ke dunia investasi syariah. Saya melihat mahasiswa-mahasiswa ekonomi syariah itu sudah banyak yang mencoba untuk menekuni investasi syariah, reksadana syariah, portofolio, sudah mulai mengenal emiten-emiten syariah dan bagaimana cara untuk melakukan trading syariah. Nah, ini merupakan sebuah peluang yang justru bisa dilakukan tanpa menunggu tamat atau mendapat ijazah. Kemudian yang kelima, bidang apa lagi? Bisa menjadi, kalau Anda punya minat di bidang konsultasi keuangan, maka Anda akan bisa menjadi semacam financial planner, menjadi penasihat keuangan, baik keuangan keluarga, keuangan organisasi, atau keuangan sebuah institusi. Tapi tentu Anda harus menekuni bidang akuntansi, harus memiliki kemampuan analisa, dan tentu peluang-peluang investasi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, Anda penggiat ekonomi syariah, kalau tadi mengatakan ada beban yang besar ketika mengkaji ekonomi syariah atau studi di ekonomi syariah fakulti, hilangkan pernyataan atau kesan itu. Hilangkan di pikiran kita bahwa menjadi mahasiswa ekonomi syariah atau pegiat ekonomi syariah memiliki beban yang lebih berat. Jangan. Tanamkan ke dalam pikiran kita bahwa menjadi mahasiswa ekonomi syariah itu memiliki nilai plus, memiliki kemampuan yang unik dan tidak dimiliki oleh rekan-rekan dari PTN misalnya. Nah, tetapi tentunya ini harus diimbangi dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, bahwa mulai saat ini sedini mungkin terjunlah ke dalam lini-lini ataupun implementasi ekonomi syariah. Oh, satu lagi, saya lupa tadi mengatakan, kalau ada yang tertarik untuk terjun di bidang asuransi syariah, justru saat ini bisa mulai menekuninya. Anda bisa menjadi marketing. Saya yakin ketika mendengar kata marketing, mungkin sebagian kita agak sensitif atau agak gimana gitu ya. Marketing syariah itu sangat dibutuhkan saat ini. Kalau kita mengakui bahwa ekonomi syariah itu adalah sesuatu sistem ataupun produknya itu bagus, tentu memarketingkan atau menjualnya itu merupakan sebuah kebahagiaan. Jadi mulai saat ini jangan ada alergi bahwa marketing syariah, marketing asuransi syariah, marketing bisnis syariah itu sesuatu yang tidak keren. Justru sebaliknya, mahasiswa ekonomi syariah saat ini bisa menekuni syariah
secara lebih mendalam dan internalisasi, artinya betul-betul memahaminya jika sejak dini Anda terjun di dalam bidang ekonomi syariah ini. Oke, itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang baru menggeluti ataupun berkecimpung di ekonomi syariah. Dan bagi Anda yang telah menyelesaikan atau baru mau menyelesaikan kajian ekonomi syariah atau kuliah ekonomi syariah, jangan merasa terlambat. Silakan difokus, fokus minat Anda di bidang apa, dan fokus itu akan menyebabkan Anda memiliki karir yang cemerlang di kemudian hari. Terima kasih. Silakan like dan share, subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.